Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali memberikan tutorial buat teman-teman yang ingin membuat absen di Google Classroom ya. Siapa tahu ada yang masih belum bisa gitu ya. Jadi sharing pengetahuan saja. Oke, kita langsung saja kepada praktiknya. Ini misalkan aplikasi kita Google Classroom, kita buka. Kemudian kita pakai kelas berapa yang kita mau buatkan absennya. Ini misal ya 710, saya tidak pernah ngajar di 710 ya, tapi ini hanya aplikasi buat buatan lah ya. Nah, caranya adalah kita buat tugas ya. Nah, kita buatkan tugas berbentuk pertanyaan saja. Jadi jangan buat tugas dalam bentuk tugas gitu ya. Oke, kita klik tanda plus di bawah ini. Kemudian pertanyaan. Jadi supaya sekali saja dijawabnya gitu. Karena kan kalau absen itu kan sekali aja, hadir, sakit atau apa gitu. Tapi supaya kita tidak ribet ya, karena anak-anak juga bisa saja mengklik sakit kalau dia sakit gitu ya. Tapi ketika dia mengklik sakit dan mengakses Google Classroom, sebenarnya kan dia hadir dalam pembelajaran kita. Maka kita cukup memberikan satu opsional jawaban saja, yaitu hadir gitu. Jadi misalkan pertanyaannya absensi kelas 710. Oke. Petunjuknya silahkan klik sebagai, silahkan klik hadir sebagai bukti bahwa kalian pernah mengakses Classroom. Misalkan pelajaran saya adalah bahasa Indonesia. Poinnya kita kosongkan ya, tidak dinilai karena absen kan sifatnya. Jadi jangan kasih nilai 100 ya. Tenggat waktu batas absen kita tentukan, tergantung ya. Kalau dia jadwalnya tanggal 26 atau 27 atau 25 salah hari Sabtu sekarang, ya silahkan pilih hari Sabtu. Jamnya sampai jam berapa bolehnya absen. Kalau tidak absen sampai jam sekian, ini berarti dianggap alpa gitu ya, tidak hadir. Misalkan sampai jam 10 saja atau sampai jam 12 lah. Jadi yang tidak absen sampai jam 12 dianggap tidak hadir. Atau kita mau baik hati seharian absen tuh gitu ya. Sehari absen itu gitu ya. Jadi sampai jam 12 malam boleh absen gitu ya. Topiknya apa? Kalau ada topik itu kita bisa tambah topik ya. Misalkan pembelajaran akidah bahasa Indonesia 25 Juli 2020. Simpan. Jadi topiknya adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Siapa tahu besok-besok mau ada model lain gitu ya. Jawaban singkat. Nah, untuk jawabannya pilih pilihan ganda ya. Dan opsinya hanya satu saja, hadir. Kenapa tidak memilih ada opsi sakit gitu ya? Karena sekali lagi ketika anak-anak mengakses ini, kemudian dia mau mengklik sakit, itu kan artinya dia hadir. Dia bisa mengakses classroomnya gitu. Jadi cukup hadir saja pilihannya, tidak perlu ada pilihan sakit gitu. Oke, sip.
sudah jadi, kita kirim ya. Ada tanda panah di atas nih. Absensi kelas 7. Nah, ketika kita ingin mengajar tentu tidak hanya ngabsen kan. Ada materi mungkin, ada tugas mungkin, ya silahkan tambah lagi. Tambahkan tugasnya. Kalau tadi pertanyaan itu untuk absen, tugas ini untuk ya tugasnya mungkin ya. Judulnya cerita pendek. Deskripsinya jawablah pertanyaan di bawah ini. Misalkan atau pertanyaan yang ada pada lampiran tugas berikut ini. Ya, terserah ya mau dikasih nilai atau tidak gitu ya. Batas waktu mengerjakannya berapa lama ya? Atau pertanyaan satu aja lah misalnya. Tugasnya apa saja unsur intrinsik cerita pendek. Oke, disebutkan sebut dan jelaskan unsur cerita pendek. Misalkan nilainya 100 lah ya. Misalkan dijawab lewat chat seperti kemarin ya, supaya ada kaitannya dengan tugas yang kemarin. Sorry. Waktunya juga 24 jam. Topiknya supaya dia absen yang tadi berkaitan dengan tugas ya, tinggal kita pilih lagi topiknya. Topiknya harus sama gitu. Oke, kita kirim. Nah, jadi nanti anak-anak mengakses kedua-duanya. Yang pertama absen dulu, yang kedua cerita pendek gitu ya. Jadi ketika cerita pendeknya diakses oleh siswa nantinya. Jadi mereka bisa menjawab lewat komentar kelas, atau mereka bisa menjawab lewat chat pribadi seperti yang pernah kami buatkan tutorialnya. Absennya tinggal mereka klik hadir nanti. Oh, ini karena dari guru ya, jadi tidak kelihatan. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita membuat absen ya, dan juga tugas untuk siswa, jadi siswa bisa mengaksesnya gitu ya. Kita lihat contohnya. Ketika siswa mengakses Google Classroom-nya, maka mereka akan bisa melihat. Tadi kita pakai contoh 710 ya. Nah, ini 710 misalkan. Nah, di 710 ini ada 2 kegiatan gitu ya. Ada 2 tugas atau siswa bisa mengklik tugas kelas terlebih dahulu lah biar jelas. Tugas kelas. Nah, ada absensi yang ini ya. Ada juga cerita pendek. Nah, anggaplah ini tugas materinya gitu ya. Maka absensi yang pertama, mereka tinggal klik absensi. Nah, kemudian mereka tinggal klik hadir. Kemudian klik lagi serahkan. Klik hadir, kemudian serahkan sebagaimana di sini ya, di panduannya. Serahkan. Selesai. Maka absennya sudah. Nah, jadi baru 1 orang yang hadir ini ya. Siswa lain bisa melihatnya. Kalau ingin siswa tidak bisa melihatnya, bisa juga diatur ketika kita membuat absen tadi di classroom milik guru ya.
Oke, tanda sudah dikerjakan nih menjadi abu ya, tidak lagi biru. Cerita pendek pun lihat tugasnya. Sebutkan dan jelaskan, sorry ya salah tulis nih. Unsur intrinsik cerita pendek. Jika siswa boleh menjawab menggunakan chat, maka usahakan mereka menjawabnya melalui chat pribadi, komentar pribadi ya. Unsur intrinsik cerpen. Misal 1. Tema adalah apa gitu ya. 2. Alur adalah apa, dan seterusnya. DST ya. Nah, kemudian kirim. Kalau siswa boleh menjawab dalam bentuk chat atau komentar pribadi. Tapi jika guru meminta siswa untuk menuliskannya di dalam lembar kerja mereka atau di buku mereka terlebih dahulu, kemudian mereka memfotonya, bisa menggunakan opsi yang kedua untuk menyerahkan tugas, yaitu ini ya, tugas Anda aja. Yang ini ya, bisa tambah atau buat tugasnya ya pada penyelesaiannya. Contoh, kita klik tambah. Nah, di mana siswa menyimpan foto dari hasil kerja mereka gitu ya. Misalkan di file, nah, kok ke drive larinya ya, sorry. Upload. Nah, di upload ya. Terus di file. Nah, di mana filenya itu gitu ya. Misalkan filenya itu mana ya? Apa ini ya, yang kecil-kecil filenya. Buka. Izinkan. Oke. Masuklah dia gambarnya, tugasnya yang di sana. Setelah dia masukkan gambar, jangan lupa serahkan, klik serahkan ya, supaya sah lah bahasanya ya. Klik serahkan. Atau kalau bentuknya file Microsoft Word, tentu ya silahkan cari file Microsoft Word-nya gitu ya, di mana dia simpan. Tanda siswa sudah menyerahkan ya, siswa bisa melihatnya seperti ini. Baik dulu. Nah, ini sudah jadi abu semua ya, baik itu absensi maupun cerita pendek. Berarti pembelajaran bahasa Indonesia saya sebagai siswa sudah menyelesaikannya. Selesai, itu saja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa komennya jika ada yang dibingungkan di kolom komentar di bawah. Tapi yang paling penting adalah subscribe dulu. Atau bunyikan juga loncengnya setelah di subscribe ya. Klik tanda lonceng biar merah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.